Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada salah seorang sahabat Mu'adz bin Jabal. Ini tentu wasiatnya, pesannya bukan hanya untuk sahabat Mu'adz, tapi juga untuk kita semua selaku umatnya. Pesan Rasulullah di hadis itu, wasiat Rasulullah di hadis itu, ya Mu'adz usika, wahai Mu'adz, aku berwasiat kepadamu, aku titip pesan kepadamu, la tada'anna fi duburi kulli sholatin taqul Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, hai Mu'adz, jangan engkau tinggalkan setiap selesai sholat atau ba'da sholat maktubah, sholat 5 waktu yang kau jalankan, jangan lupa engkau berdoa kepada Allah, engkau ucapkan, ya Allah, tolong saya untuk senantiasa berzikir, ingat padamu. Ya Allah, tolong saya untuk senantiasa bisa bersyukur kepadamu dan beribadah yang baik kepadamu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini pesannya singkat, tapi kandungannya begitu dalam. Dan kalau disimpulkan dari doa ini, paling tidak ada 3 wasiat Rasul, ada 3 pesan Rasul untuk kita yang senantiasa seharusnya semestinya kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau itu bisa kita amalkan, maka nanti isi dari wasiat ini akan membawa kepada kita, mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bahagia, selamat hidupnya dunia dan akhirat. Bapak Ibu jamaah sekalian, yang pertama wasiatnya minta tolong kepada Allah, minta bantu pada Allah agar kita ini menjadi orang-orang yang senantiasa zikir pada Allah, ingat sama Allah, baik dengan lisan, hati maupun dengan anggota badan. Intinya bagaimana kita ini minta tolong ke Allah, jangan lalai, senantiasa ingat sama Allah, zikir sama Allah. Karena orang yang zikir pada Allah, yang biasa ingat sama Allah, ini akan jauh dari segala keburukan, jauh dari perbuatan maksiat, jauh dari dosa, jauh dari godaan setan, bahkan jauh dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang senantiasa zikir, ingat sama Allah, dijaga oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah, jauh dari godaan setan, jauh dari keburukan, Allah akan senantiasa kasih kebaikan. Bahkan kalau orang yang betul-betul konsisten berzikir, ingat sama Allah, Allah akan kasih ampunan dan pahala yang besar. Allah tegaskan dalam Al-Quran, وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَاكِرَاتٍ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Laki-laki dan perempuan yang banyak zikir, ingat sama Allah, Allah sediakan ampunan dan pahala yang besar. Selain itu, keuntungan dari Allah, dunia akhirat beruntung. Tadi ayat di awal saya bacakan, wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Banyaklah kalian berzikir pada Allah, niscaya la'allakum tuflihun, kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung. Bahkan Rasulullah menggambarkan, memberikan perbedaan orang yang banyak zikir, banyak ingat sama Allah, dengan orang yang jarang atau lalai tidak berzikir, bagaikan orang yang hidup dengan yang mati. Masalul ladzi yazkur rabbah wal ladzi la yazkur rabbah kama salil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang banyak zikir, ingat sama Allah, itu dengan orang yang lalai, tidak zikir, tidak ingat Allah, maka bagaikan perumpamaan orang yang hidup dan yang mati. Bapak nggak perlu jelaskan lagi bagaimana perbedaan antara hidup dan yang mati. Yang hidup masih bisa ngopi ya, bisa makan dan lain sebagainya. Ini pesan yang pertama. Yang kedua, pesan dalam doa tadi yang diwasiatkan oleh Rasulullah, kita minta tolong sama Allah, bagaimana caranya senantiasa menjadi hamba yang selalu bersyukur. Jadi sudah zikir, sudah ingat sama Allah, lanjutkan senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kenapa? Sekali lagi seperti di awal kita katakan tadi, nikmat Allah begitu banyak pada kita. Semenjak dalam kandungan, lahir, jadi anak, dewasa, hingga sampai saat ini, nikmat Allah begitu banyak.
nikmat Allah begitu tak henti-hentinya kita rasakan. Dan tugas kita hanya satu terhadap nikmat Allah, yaitu bersyukurlah terhadap nikmat Allah itu. Washkuruli wala takfurun, kata Allah. Bersyukurlah kalian kepadaku, jangan sekali kalian kufur. Pentingnya bersyukur agar nikmat yang telah ada itu tetap ada pada kita, bahkan bisa bertambah. Allah janji dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur padaku, bukan hanya nikmat yang ada tetap ada, tapi akan aku tambah yang belum ada, yang belum datang. Tapi hati-hati kalau kita lalai, tidak bersyukur, kufur nikmat terhadap Allah, sungguh azab Allah itu sangat pedih. Na'udzubillah. Yang kedua, pentingnya kita bersyukur, kita meneladani, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa bersyukur pada Allah, yang terus-menerus bersyukur pada Allah, padahal beliau adalah manusia yang sudah dijamin masuk surga, manusia termulia, manusia yang paling bertakwa, manusia yang sudah sekali lagi dosa-dosanya diampuni oleh Allah, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Tapi ternyata laporan Siti Aisyah, beliau kalau sholat malam sampai-sampai hatta tatamarro qadamahu, kakinya sampai bengkak-bengkak. Siti Aisyah sampai bertanya, ya Rasulullah, lima tasna'u hadza wa qad taqaddama Allah ma dzambika ma ta'akhir. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini sementara dosamu yang terdahulu dan akan datang sudah diampuni oleh Allah? Ternyata Rasulullah jawabnya cuma singkat, apalah akuna abdan syakura. Tidak bolehkah aku menjadi orang yang bersyukur? Itu Rasulullah. Tentu kita yang jauh dari Rasulullah kedudukannya, yang jauh sekali dari kedudukan Nabi Rasulullah, lebih-lebih lagi harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pentingnya bersyukur pada Allah agar hidup kita ini bebas, jauh dari siksa Allah, dari azab Allah. Allah jamin itu. Ma yaf'alullahu bi azabikum in sakartum wa amantum. Allah tidak akan sekali-kali mengazab kalian, menurunkan siksa kepada kalian, gempa bumi, longsor dan sebagainya, musibah-musibah menyangkut diri, keluarga dan sebagainya. In sakartum, yang pertama, kalau kalian mau bersyukur pada Allah, baru wa amantum, kalian beriman. Beriman belakangan, kalimatnya duluan. In syakartum, kalau kalian bersyukur. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, wasiat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa tadi, kita minta tolong pada Allah agar kita beribadah yang baik. Kita mungkin semua ibadah, kita bisa melaksanakan ibadah, tapi bagaimana caranya ibadah kita yang terbaik, ibadah kita yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas kita memang dari semula tujuan kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan kalian kecuali hanya untuk beribadah. Nah, ibadah ini jangan semata-mata ibadah saja, tapi bagaimana menjadikan ibadah kita yang terbaik, yang paling bagus, yang paling kalau bisa pahalanya juga berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak syaratnya dua, ikhlas ketika beribadah pada Allah, semata-mata niatkan karena Allah. Kita sholat, kita sedekah, kita haji, kita puasa, niatkan ikhlas mata-mata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ittiba kepada Rasul, ikuti bagaimana Rasulullah melaksanakan ibadah itu. Semampu kita, semaksimal kita, kita terus bagaimana meningkatkan ibadah kita dengan cara mengikuti prakteknya ibadahnya Rasulullah SAW. Kalau dua ini kita laksanakan dan juga dengan kesungguhan hati, insya Allah ibadah kita akan menjadi ibadah yang terbaik di sisi Allah, lalu diterima oleh Allah, mendapatkan pahala dan dijamin oleh Allah, dijanjikan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni, ayo kita bersama-sama, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin ya rabbal alamin. Ini doa sunnah, sangat dibaca setiap sholat 5 waktu. Di antara sekian doa yang kita panjatkan setelah sholat, maka inilah salah satu doa yang diwasiatkan oleh Rasul, dipesankan oleh Rasul untuk senantiasa dibaca. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.